Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend, selamat Hari Raya Natal buat yang merayakan. Dan kembali lagi bersama saya di update untuk Bitcoin. So before saya start, saya pengen kasih beberapa announcement. Satu, ada titipan dari kawan kita di Exchange CoinEx. Jadi dia ada memberikan pengumuman ya, pemenang giveaway. Ini kebetulan saya kan waktu lalu itu sempat ada mengadakan IMA ya dengan pihak dari CoinEx, dan kita ada ngobrol-ngobrol seputar apa aja sih yang kita perlu perhatiin kalau teman-teman pengen bertransaksi di centralized exchange, terus apakah aman istilahnya taruh aset di centralized exchange. Kita ada bahas semua di sana secara lengkap. Kalau kalian mau nonton silakan ya. Yang penting adalah kalau teman-teman yang ada ikut event giveaway daripada si CoinEx, ini kita udah ada pengumuman pemenangnya. Dan untuk yang grand prize-nya, which is Samsung Galaxy Watch 5, itu masih ditunda ya untuk pengumuman pemenangnya. Jadi kalian harus stay tune di channelnya CoinEx ya, lebih tepatnya kayak Telegramnya CoinEx deh. Nanti akan diinform lagi, saya juga akan bantu informkan. Tapi yang pasti di sini ada beberapa nama-nama pemenang. Kalian akan dapetin merchandise, kemudian ada t-shirt dan juga ada voucher. Jadi ini lumayan banget kalau kalian yang ikutan. Kalian bisa cek ya, ini siapa-siapa aja nama-nama pemenangnya. Ya make sure lah kalian mampir ke community post di YouTube channel saya. Di situ saya udah sertakan untuk fotonya. Kalian tinggal klik aja and then kalian bisa lihat secara lengkap. Make sure kalian cek nama kalian, email kalian apakah terdaftar atau tidak. Bukan terdaftar sih, lebih tepatnya ada di papan atau mandinya atau tidak gitu ya. Kalau ada berarti kalian berhak mendapatkan hadiah dari si CoinEx. Alright, so itu ya update yang pertama. And then the next one, kita bakal bahas untuk Bitcoin. Kita bakal start dari time frame weekly, karena kita ngelihat Bitcoin di weekend slow banget ya. Sebenarnya kita bukan ngomongin weekend ini, tapi memang kita ngomongin bukan ngomongin weekend in general. Sometimes kita tahu di weekend itu bisa ada movement juga terhadap market crypto. Cuman yang kali ini menurut saya memang lebih menarik sebab kita sudah di penghujung tahun. Dan kita udah tahu nih istilahnya di luar negeri pun udah banyak yang liburan. Kemudian volume transaksi daripada saham itu mungkin sudah mulai melemah juga. Termasuk menurut saya di Bitcoin lah. Kalau mungkin teman-teman ngecek di CoinMarketCap itu harusnya kelihatan ya, perdagangan dalam 24 jam terakhir tuh volumenya tuh udah semakin menurun gitu. Jadi saya pikir ya memang sewajarnya hal ini terjadi karena udah mau liburan juga. Orang-orang mungkin pada cash out, mungkin lebih prefer untuk weekend gak banyak aktivitas atau transaksi. Kemarin dengan adanya news aja kita tahu ya pergerakan Bitcoin cenderung sideways. Ini weekend lagi, makin gak ada pergerakan harusnya. Jadi kalau misalkan posisi kayak sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih biasanya, saya mencoba untuk melihat bigger picture. Jadi kita kembali lagi ke tren utama Bitcoin secara jangka panjang. Kita coba cari tahu apa yang bisa terjadi, dan nanti kita ngomongin soal gimana nih kira-kira di 2023. Itu maybe saya akan bikin dalam bentuk live streaming, either itu akhir tahun ini untuk menyambut akhir tahun. Seperti saya janjikan ya, waktu itu saya sempat ngomong sama teman-teman ya. Saya bilang saya pengen ada live streaming lagi untuk menjelang akhir tahun, untuk kita ngebahas tentang potensi market mungkin di 2023 dan gimana sebaiknya kita bereaksi atas kondisi market menjelang 2023 ini. Kira-kira planningnya kayak gimana ya? Sebenarnya itu masing-masing kembali ke pribadi. Saya di sini cuma sharing aja kira-kira apa yang akan saya lakukan dan gimana planning saya. Alright. Nah sekarang kita bakal cek untuk time frame weekly dulu. Jadi sebenarnya weekly pasca terjadi breakdown yang sangat signifikan, kita sedikit berasumsi ya teman-teman bahwa ada possibility harga di sini bisa membentuk yang namanya apa ini kita bilang bahasanya ya, si falling wedge pattern. Oke, ini saya tebelin jadi warna merah nggak terlalu kelihatan, kuning nggak terlalu juga, putih lah ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini warnanya putih. Ini juga akan saya tebalin warnanya putih juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini pergerakannya tuh aktif dalam sebuah descending channel. Well sebelumnya kalau misalkan ini belum terjadi, seharusnya posisi kayak begini ya. Jadi teman-teman saya di sini pengen kasih pandangan yang mungkin sedikit berbeda. Kita bakal melihat dari perspektif bearishnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau teman-teman lihat dan kalian zoom in, ini posisinya sebelumnya ini adalah lowest price, and then this one also the lowest price. After breakdown terjadi, kita nge-rejectnya dari situ juga.
Jadi memang trendline ini menurut saya possible untuk kita manfaatkan sebagai guidance saat ini. Karena kalau misalkan kita butuh Bitcoin untuk kembali relief rally, atau mungkin buat teman-teman bilang bahasanya Santa Rally atau New Year Rally, berarti kita harus ngelihat Bitcoin minimal nge-reclaim area $17.500 in terms of closing weekly. Jadi untuk closing weekly dia harus balik di atas 17.500 baru dia mengkonfirmasi skenario falling wedge yang ini. Ya, jadi yang sebenarnya menurut saya saat ini masih lebih valid adalah yang ini. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebab kita udah lihat di sini udah ada 2 touch dan pada saat breakdown terjadi, seharusnya ini belum boleh untuk di adjust. Jadi ada sebagian orang yang mungkin berpikir bahwa ya ini masih overall falling wedge. Di sini sebenarnya nggak salah, tapi kita juga harus antisipasi terhadap kemungkinan ini. Karena kalau misalkan demikian kita lihat rejection yang terjadi pada minggu lalu itu terjadi pada trendline tersebut, berarti trendline itu patut kita pertimbangkan, ya, patut kita perhatikan dan kita waspadai terhadap kemungkinan bisa mereject harga daripada Bitcoin untuk drop kembali setelah testing pada level tersebut. Alright, nah jadi secara pribadi ya saya tentu saja berharap yang terbaik ya, istilahnya kalau bisa seandainya dia breakdown pun ya harusnya jangan jauh-jauh sehingga kita bisa mengkonfirmasi bottom. Tapi kalau misalkan memang price action menunjukkan sebaliknya, apa boleh buat teman-teman, kita harus belajar untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung dan tentu saja untuk transaksi itu pun akan jauh lebih aman. Tapi memang untuk DCA ya sebetulnya itu kembali ke masing-masing pribadi punya strategi dalam melakukan investasinya. Alright, nah sedikit dari saya paling seperti itu ya untuk weekly time frame yang kita perlu perhatikan. Jadi kita harus humble dengan market, kita harus mengakui kalau memang market memberikan kita seperti itu peluangnya, maka kita coba manfaatkan. Nah gimana kalau misalkan teman-teman mempertimbangkan nih mau melakukan short pada Bitcoin, what yang bisa menjadi pertimbangan kita ya, hal apa yang bisa jadi pertimbangan dari kita ini. By the way, kita punya analisis dari beberapa update sebelumnya, which is kita tahu Bitcoin terjadi rejection di 38,2% dan sementara ini antisipasi kita adalah melihat possibility daripada Bitcoin membentuk yang namanya ABC corrective pattern. Ya, tapi memang kalau misalkan kita bilang gimana kalau misalkan skenario terburuk atau yang perlu kita waspadai, yang perlu dipertimbangkan adalah teman-teman bisa lihat di sini merupakan area resistance become support, and then breakdown sekarang become resistance lagi. Nah sebetulnya bagi saya di satu sisi kita melihat adanya potensi higher low. Ya, ini saya ganti dulu teman-teman ya. Jadi warna apa nih? Ya, ini 2 terus di sini jadi warna purple lagi deh. Saya pakai warna ungu lagi ya biar lebih enak. Nah, ini kita ngelihat sebenarnya adalah sebuah possibility of higher low. Kenapa saya katakan demikian? Kamu bisa perhatikan pada closing beberapa hari lalu membentuk bullish engulfing dan terjadi tepat pada area higher low-nya dia plus di atas demand zone-nya juga. Ya, di sini kan adalah area demand zone yang kita sudah beri marking pada time frame hourly-nya. Jadi kalau teman-teman ingat beberapa hari lalu kita udah bahas ya, di sini ada Fibo, ada demand area, terus di sini juga nih ya yang kita sempat notice ke teman-teman ya, ada Fibonacci 61,8% dan ada sellers terakhir yang failed untuk make money atau make profit. Jadi saya pikir di sini sebenarnya ada possibility membentuk yang namanya higher low. Ya, di situ ada reaksi dari demand zone-nya, tapi dalam performance pergerakan 2-3 hari terakhir kita nggak ngelihat Bitcoin mampu nge-reclaim area resistance ini ya. Jadi kalau misalkan kita belum ngelihat itu berhasil dilakukan, tentu saja kita harus waspada terhadap yang terjadi di sini ya, dimana yaitu pada saat terjadi si inverse V formation. Ini kalau bagi saya sebetulnya sudah merupakan indikasi awal lah ya terhadap potensi terjadinya selling pressure lanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dia naik nanti recovery tapi kemudian slowing down and then malah reject lagi, nah kamu bisa perhatikan ini malah jadi sebuah skenario membentuk yang namanya head and shoulders pattern. Tentu saja dari sini si perspektifnya kita ngelihat ini adalah reversal. Ya, kalau dari atas ya perspektifnya kita lihat memang ini sebagai continuation pattern. Ya, jatuhnya seperti itu. Dan ini yang sebenarnya saya pengen kasih note ke teman-teman. Jadi anggaplah video ini sebagai video untuk antisipasi aja. Tujuannya adalah supaya kita nggak buru-buru untuk buyback atau nggak buru-buru untuk melakukan long position pada si Bitcoin ataupun pada market yang lainnya. Jadi kalau buat saya seperti itu, tentu saja area resistance yang nggak kalah pentingnya adalah recent supportnya, which is di sini. Ini kita juga sudah bahas.
karena area tersebut merupakan titik confluence ya between Fibonacci juga. Jadi ada Fibonacci number di sana yang menunjukkan bahwa level itu merupakan level Fibo 50%, which is ini adalah kita bisa katakan sebagai situasi dead cat bounce scenario, dan itu di kisaran $18.500. Alright, nah ini ada yang perlu kita waspadai untuk saat ini, untuk midterm dan juga untuk semi long term lah. Nah kalau misalnya dari hourly-nya, saya cuma tambahin aja terhadap kemungkinan yang tadi saya sempat sampaikan ya, yaitu terbentuknya si head and shoulders pattern. Jadi kalau kita lihat the bigger picture, it is have possibility of head and shoulders ya, dimana neckline-nya itu adalah posisi yang terakhir seperti ini. Nah ini kita ngelihat sebenarnya nih dia ngebentuk kayak semacam trendline. Tapi trendline yang sebetulnya secara tidak langsung juga merupakan neckline daripada si head and shoulders yang kita tadi sempat bahas pada time frame hour yang lebih besar ya, daily-nya. Jadi kalau misalnya dia breakdown, nah itu kita perlu waspada teman-teman. Potensinya untuk dia turun itu jadi lebih besar. Dan pertimbangannya bisa diukur menggunakan panjang dari head-nya. Jadi saya akan slide ke bawah seperti ini, dan potensi berikutnya adalah di $14.700. Yang $14.700 itu berarti udah di bawah lagi. Kita coba untuk cek dari angka Fibonacci number yang saya pernah sharing, yang 14.200 lah ya, potential next area itu berdasarkan Fibo extensionnya. Alright. Nah itu yang perlu diwaspadai oleh kita saat ini guys. Jadi kita ngelihat possibility tersebut itu untuk kita antisipasi. Meanwhile kalau misalkan kita ngelihat relief rally masih bisa berlanjut, dan kita harus berhasil ngalahin atau berhasil take out si supply zone yang ada pada level $17.000, karena itu juga angka psikologis. Jadi menurut saya akan sulit untuk di break untuk saat ini. Dan kalau kita lihat dia rally naik, well kita bakal testing ke level-level seperti di kisaran ya 17.500 lah ya, itu yang paling dekat yang possible untuk dites. Dan tentu saja hal tersebut berpotensi terjadi juga sebab kita ngelihat ada V formation plus ada si inverse head and shoulders terjadi pada time frame hourly. Jadi sekali lagi PR-nya adalah karena ini weekend, jadi mungkin market akan benar-benar flat banget, low volatile, dan kita cuma tinggal bisa sabar aja menunggu sampai ada konfirmasi terjadi pada si Bitcoin-nya. Alright, so sekilas itu yang bisa saya update. Untuk altcoin saya juga pengen request sama teman-teman, make sure kalian share lagi idea yang kita mau akan bahas pada video berikutnya. Personal kita lagi ngelihat QNT ada potensi juga yang menarik yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi ini yang saya personally sedang perhatikan untuk saat ini. Dan mungkin teman-teman yang lain bisa punya idea kira-kira mau bahas apa yang seru untuk next altcoin. Nanti kita akan adakan polling juga melalui Telegram group. So make sure kalian gabung ke grup Telegram. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, saya juga pengen kasih announcement untuk advance group kita udah reopen ya. Kalian bisa gabung melalui link yang ada di Linktree deskripsi dari video ini. Di situ ada panduannya untuk ikut registrasinya seperti apa, karena kita sekarang sudah menggunakan platform daripada si Trick and Trade. So I guess itu aja sedikit update dari saya, tutorial dan kontak admin ada di Linktree juga. Make sure kalian kontak dari sana supaya lebih secure dan lebih aman. Terakhir dari saya, happy holiday everyone. Santai dulu, chill dulu ya, nikmatin dulu Natal dan tahun barunya. Semoga kiranya kita semua diberkati dengan keselamatan, kedamaian, dan juga yang paling penting sih rata-rata ya, yaitu adalah kesehatan ya. Tapi kalau bagi sebagian orang yang paling penting biasanya cuan ya, itu cuan ya, itu biasanya bagi sebagian orang cukup penting itu ya. Nah saya rasa itu dulu mungkin teman-teman update dari saya. Once again, God bless everyone, sampai ketemu lagi di update yang berikutnya. Cheers guys, bye bye.